Yesus manusia Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa. Topik pembahasan saat ini adalah Yesus manusia Allah. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan pewahyuannya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali berjumpa untuk merenungkan satu kebenaran, yaitu tentang Tuhan Yesus sebagai manusia Allah. Kami mohon anugerah-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran yang mulia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca Matius pasal 27 ayat 39 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ini kisah tentang penyaliban Yesus. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Itulah kata-kata hinaan yang disampaikan oleh orang-orang yang menolak kehadirannya di muka bumi pada saat itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa." Ia juga berkata, "Sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Banyak ayat firman Tuhan dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Jika ada orang yang memberitahu saudara, lihat di sana ada orang yang berkata bahwa ia adalah Allah, apa yang saudara pikirkan? Saudara pasti langsung bereaksi dan berkata, "Benarkah ialah Allah? Atau jangan-jangan orang itu gila atau tidak waras?" Saudara-saudara, mari kita pertimbangkan 3 hal yang berhubungan dengan klaim ini. Pertama, Tuhan Yesus berkata bahwa ia adalah Allah. Tetapi jika ia tahu bahwa sebenarnya ia bukan Allah, maka ia adalah penipu atau seorang pembual atau penjual obat palsu. Ia dapat dikatakan sebagai pembohong. Kedua, Tuhan Yesus berkata bahwa ia adalah Allah, tetapi ia mengatakan ini untuk menipu dirinya sendiri. Itu berarti ia adalah orang gila, seorang yang mengalami abnormal atau mengalami gangguan mental. Ketiga, jika ia tidak pernah berkata bahwa ia adalah Allah, melainkan para muridnya lah yang mengatakan demikian, atau mereka merancang berita seolah-olah Tuhan Yesus pernah berkata, ia adalah Allah, maka mereka ini, yaitu para murid-murid, adalah penipu. Saya akan mengajak saudara untuk membahas hal ini lebih dalam lagi. Apakah Tuhan Yesus seorang penipu?
Mari kita lihat kemungkinan pertama yang berhubungan dengan masalah ini. Jika Tuhan Yesus berkata, Ia adalah Allah, padahal Ia sangat sadar bahwa Ia bukan Allah, maka Ia adalah seorang penipu. Ia adalah seorang pembohong. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, setiap halaman, kita temukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tidak satu pun yang menunjukkan bahwa pengajaran yang diajarkannya adalah pengajaran dari seorang penipu atau seorang pembohong. Jika kita amati karakter Tuhan Yesus, Ia bukan hanya sebagai patron tertinggi untuk kehidupan, yaitu teladan kualitas. Terbukti selama kurang lebih 3 tahun melayani dan dalam hidupnya, Ia memiliki karakter dan moral yang melebihi karakter dan moral semua filsuf dan guru-guru spiritual yang pernah ada. Kalau begitu, bagaimana mungkin Tuhan Yesus disebut sebagai seorang pembohong? Bagaimana mungkin Tuhan Yesus disebut sebagai seorang penipu? Kita tidak habis pikir dan tidak bisa bayangkan bila ada orang-orang yang berbicara tentang Tuhan yang begitu agung dan mulia ini dan menganggap Dia sebagai seorang penipu. Sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua. Apakah Tuhan Yesus gila? Kemungkinan yang kedua adalah bila Tuhan Yesus tahu bahwa Dia bukan Allah, namun Dia berkata bahwa dirinya adalah Allah, itu berarti Ia menipu dirinya sendiri. Dan jika Dia menipu dirinya sendiri, berarti Dia adalah orang gila. Namun apakah benar demikian? Mari kita teliti hidupnya. Saat ini, kita masih memiliki perkataan-perkataannya yang tercatat dalam Alkitab. Setiap kata yang tertulis sangat jelas. Dan semua itu menunjukkan kepada kita bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus sama sekali tidak menunjukkan bahwa Dia adalah orang yang sedang mengalami gangguan mental atau gangguan psikologi. Ketika kita baca dan perhatikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, apakah perkataan-perkataan itu merupakan kata-kata dari orang yang sedang mengalami gangguan jiwa? Tentu saja hal itu tidak masuk akal. Tidak pernah ada orang yang berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Tidak pernah ada orang berbicara seperti kata-kata yang penuh kuasa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat kemungkinan yang ketiga, yaitu bahwa Tuhan Yesus didewa-dewakan oleh para muridnya. Bila Ia tidak pernah berkata bahwa Ia adalah Allah, namun murid-muridlah yang menyematkan perkataan itu, seakan-akan Ia berkata bahwa Ia adalah Allah. Berarti mereka, yaitu para murid-murid ini, telah mendewakan seorang manusia biasa. Sekarang mari kita lihat dengan jujur. Apakah ada kemungkinan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mendewa-dewakan Dia? Pertama, tidak seorang pun yang pernah hidup di dunia yang lebih miskin dari yang dialami oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian didewa-dewakan. Kita mengerti mengapa orang-orang Yunani sangat mendewa-dewakan Alexander Agung. Karena Alexander Agung yang berhasil menjadikan Imperium Yunani menguasai seluruh dunia dan menjadi negara besar pada waktu itu. Kita juga dapat memahami mengapa orang Romawi sangat mengagung-agungkan atau mendewakan Kaisar Agustus, karena dialah yang membuat Romawi
menjadi kekaisaran besar dan menguasai dunia. Karena itu kita bisa memahami mengapa mereka sujud kepada tokoh-tokoh itu. Namun kita tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin orang-orang Yahudi yang menganut konsep monoteis kuat dapat mendewa-dewakan seorang anak tukang kayu miskin dari Nazaret yang kemudian disalibkan sebagai penjahat. Itu sangat aneh dan tidak masuk akal. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Ia miskin untuk dapat dianggap sebagai seorang dewa. Yang kedua, para pemimpin agamalah yang memberi penekanan khusus pada pengajarannya, lalu dihubungkan dengan sosok Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Tetapi faktanya, konsepsi Tuhan Yesus tentang dirinya justru bertentangan dengan konsepsi orang Yahudi terhadap murid-muridnya sendiri. Karena mereka melihat bahwa Mesias adalah pribadi yang akan datang untuk membangun kerajaan mesianik dan yang akan memimpin mereka untuk menggulingkan penjajahan Romawi. Dan kita tahu betapa bencinya orang-orang Yahudi terhadap kekaisaran Romawi yang menjajah mereka. Sebagai umat pilihan Allah, orang-orang Yahudi sangat menentang keberadaan dewa-dewa kafir di negara mereka pada saat itu. Beberapa tahun setelah kematian Tuhan Yesus, pada tahun 66 Masehi, orang Yahudi mengadakan revolusi besar-besaran untuk memberontak kepada kekaisaran Romawi yang berakhir dengan kekalahan. Orang-orang Yahudi hancur pada tahun 70 Masehi. Pada dasarnya, semua murid-murid maupun orang-orang Yahudi sedang menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias untuk mendirikan kerajaan yang kuat dan mulia. Namun, Tuhan Yesus justru berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ide tentang penderitaan yang akan dialami oleh Mesias, oleh Yesus, adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami atau diterima oleh mereka. Yang ketiga, konsep para murid terhadap Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mereka bukan sedang mendewa-dewakan seorang manusia, tapi mereka yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus disiksa dan diadili, Simon Petrus, seorang yang pengecut, ketika ditanya oleh seorang hamba tentang hubungannya dengan Yesus, ia menyangka Tuhan Yesus dan berkata, "Aku tidak kenal dia. Bahkan aku tidak pernah mendengar tentang dia." Rasul Paulus, seorang penganiaya jemaat Allah yang menyetujui pembinasaan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang memasukkan orang-orang percaya ke dalam penjara. Tetapi kemudian hari, orang-orang ini justru sangat berani memberitakan kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit dan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tentunya mereka tidak akan mengorbankan diri dan nyawa mereka begitu saja jika itu adalah untuk suatu kebohongan. Mereka rela menderita, rela dianiaya oleh kesaksian mereka tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mereka rela memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus karena mereka benar-benar telah yakin bahwa Yesus adalah Allah dan bahwa Dia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan hidup mereka pada suatu kebohongan? Secara nalar dan logika yang sehat, hal ini tidak mungkin. Ada kemungkinan lain,
yang harus kita tunjukkan saat ini, yaitu perubahan yang terjadi pada pengikut Yesus yang sebelumnya begitu ketakutan, terpukul, dan hancur hati. Namun kemudian mereka menjadi penginjil-penginjil yang hebat, sangat berani, dan penuh kuasa dalam perkataan mereka, dalam mempertobatkan orang-orang Romawi, dan membuat orang-orang Yunani meninggalkan dewa-dewa sembahan mereka. Apa yang terjadi dan orang-orang yang sebelumnya sangat ketakutan dalam menghadapi tekanan, tetapi yang kemudian dengan sangat berani menghadapi kenyataan hidup, dan tidak sedikit yang siap mati menjadi martir bagi Yesus. Itu tidak lain adalah karena kemungkinan ini, bahwa Yesus yang berkata dia adalah anak Allah. Kesaksian universal dari para nabi dan para rasul tentang Yesus sebagai Allah dapat kita lihat dalam kesaksian para nabi sebelumnya, seperti yang diutarakan oleh Nabi Yesaya pada pasal 7 ayat 14. Yesaya mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan pasal 9 ayat 6 mengatakan, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Rasul Yohanes juga bersaksi dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Ia mengatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Paulus juga berkata dalam Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Paulus berkata begini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah yang telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan Kolose 2 ayat 9 mengatakan begini, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Titus 2 ayat 13 mengatakan, dengan menggantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada permulaan kekristenan, yaitu pada abad pertama, Tuhan Yesus telah disembah sebagai Allah. Ada hal yang aneh bagi saya ketika saya mempelajari sejarah kekristenan, di mana ajaran sesat yang pertama kali dihadapi oleh gereja Allah Gnostik Docetic. Docetic berasal dari kata Yunani dokeo yang berarti tampaknya atau kelihatannya. Gnostik selalu berhubungan dengan pendapat yang menyombongkan diri dan mengatakan bahwa pengetahuanlah yang paling utama. Gnosis adalah kata Yunani untuk kata pengetahuan. Jadi, Gnostik Docetic adalah orang-orang yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berpengetahuan dan paling berhikmat. Mereka berkata bahwa sosok Yesus kelihatannya saja memiliki tubuh. Dia kelihatannya saja seperti manusia, tetapi kenyataannya atau sesungguhnya dia adalah Allah. Bijak ini mengatakan bahwa Yesus adalah Allah
dan sama sekali bukan manusia. Padahal yang benar adalah Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ada 4 poin yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara berhubungan dengan Tuhan Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah. Apa yang ia katakan hanya dapat dikatakan oleh Allah. Perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hanya pantas diucapkan oleh Allah. Seperti, akulah terang dunia, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah pokok anggur, akulah kebangkitan dan hidup. Mintalah dalam namaku, aku akan bangkit dari kematian. Orang-orang yang makan tubuhku dan minum darahku memiliki hidup kekal, dan aku akan mengangkatnya pada akhir zaman. Peliharalah perintah-perintahku. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku datang dari atas. Akulah terang dunia. Aku datang dari sorga. Sebelum Abraham ada, aku ada. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Aku lebih besar daripada bait suci Salomo, lebih besar daripada Salomo. Aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan aku katakan kepadamu bahwa itu benar. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Orang-orang yang ada di sini akan melihat tatkala Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan datang dalam awan dari sorga. Inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk penyucian dosa bagi banyak orang. Ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sekalian sampai pada kesudahan zaman. Anak Manusia akan datang kemudian, dan ia akan memberikan upah kepada setiap orang yang melakukan pekerjaannya. Saudara-saudara, perkataan-perkataan ini hanya cocok diucapkan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi justru diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Yang berikut, hidup yang ia hidupi adalah hidup yang dari Allah. Bagaimana ia hidup seperti Allah hidup? Tuhan Yesus suci tanpa dosa, tanpa kepalsuan. Yesus adalah manusia sempurna. Pikirkan semua orang besar yang pernah hidup di planet ini. Jika kita punya kesempatan, kita akan bertanya kepada mereka. Misalnya, kita bertanya kepada Musa, apakah ia adalah manusia ideal yang tanpa kesalahan? Musa mungkin akan menjawab, setelah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun, akhirnya saya ditolak untuk masuk ke tanah perjanjian dan mati di tanah Moab, karena di dalam kemarahanku ketika mendengar sungut-sungut bangsa Israel, aku justru memukul tongkatku pada batu karang itu, sementara Allah menyuruh saya hanya untuk berbicara atau menunjuk. Jadi aku bukanlah orang sempurna, aku bukan orang yang ideal. Atau kita bertanya kepada Daud. Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kita datang kepada Daud dan bertanya, apakah engkau adalah manusia yang ideal tanpa dosa? Daud tentu menjawab, walaupun hatiku rindu membangun bait suci. Namun Allah berkata, jangan, kamu adalah orang yang tangannya penuh dengan lumuran darah dan perang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada pribadi yang satu ini,
yaitu Yohanes Pembaptis, bahwa hari yang dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar dari dia. Kita menemui Yohanes Pembaptis dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau adalah manusia yang ideal tanpa dosa?" Yohanes menjawab, "Aku datang dari bawah, sedangkan ia datang dari sorga. Melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak." Kemudian kita datang lagi dan bertanya kepada Rasul Paulus, "Apakah engkau adalah manusia yang ideal?" Paulus akan menjawab, "Aku adalah yang paling hina di antara para murid-muridnya, karena aku pernah menjadi penganiaya jemaat." Lalu di manakah kita menemukan sosok manusia yang ideal? Itu sangat tidak mungkin kita dapatkan dari manusia biasa. Karena manusia adalah ciptaan, manusia tidak dapat melakukan semua hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan para penulis fiksi terkenal di sepanjang sejarah tidak dapat menciptakan kehidupan yang ideal. Musuh-musuh Tuhan Yesus sendiri, seperti Pilatus, pernah berkata begini, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri orang ini." Yudas dalam penyesalannya juga berkata begini, "Aku telah mengkhianati darah orang yang tidak bersalah." Istri Pilatus berkata kepada suaminya, "Jangan lakukan apa-apa terhadap orang ini, sebab ia tidak bersalah." Bahkan salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus berkata, "Orang ini tidak melakukan kesalahan apapun." Sang perwira yang memimpin penyaliban Yesus juga berkata, "Sesungguhnya orang ini adalah anak Allah." Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang unik dan istimewa. Tidak ada seorang pun yang sama seperti dia. Setiap orang dari berbagai latar belakang kehidupan mempunyai penggambarannya sendiri terhadap pribadi Yesus. Bagi seorang artis atau seniman, mereka mungkin akan mengatakan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Bagi seorang arsitektur, Yesus adalah batu penjuru. Bagi seorang astronom, Yesus adalah surya kebenaran. Bagi seorang pembuat kue, Yesus adalah roti kehidupan. Bagi seorang bankir, Yesus adalah kekayaan bagi dunia ini. Bagi seorang ahli biologi, Yesus adalah sumber kehidupan. Bagi seorang tukang bangunan, Yesus adalah dasar yang teguh. Bagi seorang dokter, Yesus adalah tabib yang agung. Bagi seorang pendidik, Yesus adalah guru yang agung. Bagi seorang filsuf, Yesus adalah jalan yang benar dan jalan kehidupan. Bagi seorang petani, Yesus adalah penabur dan tuan dari tuaian. Bagi seorang pencinta bunga, Yesus adalah mawar saron atau bunga bakung dari lembah. Bagi seorang hortikulturis atau seorang ahli di bidang perkebunan, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bagi seorang hakim, Yesus adalah hakim yang benar bagi semua orang. Bagi seorang juri, Yesus adalah saksi yang benar dan dapat dipercaya. Bagi seorang pengacara, Yesus adalah penasehat ajaib. Bagi seorang wartawan, Yesus adalah kabar baik dan sukacita besar. Bagi seorang filantropis, Yesus adalah pemberi yang tiada taranya. Bagi seorang ilmuwan, Yesus adalah hikmat Allah. Bagi seorang pengkhotbah, Yesus adalah firman Allah. Bagi seorang hamba, Yesus adalah Tuhan yang baik. Bagi seorang negarawan, Yesus adalah impian dari segala bangsa. Bagi seorang mahasiswa teologi, Yesus adalah kebenaran yang berinkarnasi. Bagi seorang teolog, Yesus adalah perancang dan penyelesai dari iman kita. Bagi seorang pekerja, Yesus adalah pemberi kelegaan. Bagi orang berdosa, Yesus
adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagi orang Kristen, dialah Tuhan dan Allah kita. Tidak ada yang seperti dia. Tidak mungkin ada manusia jenius yang dapat menciptakan sosok seperti Yesus. Yesus yang unik dan istimewa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kata-kata yang Yesus ucapkan adalah kata-kata yang hanya dapat diucapkan oleh Allah. Apa yang Yesus hidupi adalah kehidupan yang berasal dari Allah. Apa yang Yesus lakukan adalah apa yang Allah lakukan. Yesus berkata kepada angin badai dan ombak untuk berhenti, dan angin badai dan ombak pun tunduk kepadanya. Yesus berkata kepada orang lumpuh, berdirilah dan berjalanlah. Dan orang itu berdiri dan berjalan. Yesus berkata kepada orang sakit kusta, tahirlah. Dan orang itu menjadi sembuh. Yesus berkata kepada orang mati, keluarlah. Lalu orang mati itu pun hidup kembali. Ada sesuatu yang dapat membuat orang tertawa tentang kehidupan seorang tokoh yang bernama Napoleon Bonaparte. Suatu ketika, seseorang datang kepadanya dan dengan sedikit bercanda, ia berkata kepada Napoleon Bonaparte, Napoleon Bonaparte sedang memulai sebuah agama yang baru, tetapi ia kesulitan untuk mendapatkan orang-orang yang percaya kepada dia. Lalu Napoleon menjawab perkataan orang ini. Ia bilang begini, apa kamu pikir itu mudah? Hanya dengan memberikan hidupmu disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, barulah orang-orang percaya kepadamu. Itu adalah pernyataan dari Napoleon Bonaparte bahwa Yesus bukan manusia biasa. Apa yang Yesus lakukan hanya apa yang dapat dilakukan oleh Allah. Saudara-saudara, pengharapan dan janji yang Yesus tawarkan adalah pengharapan dan janji Allah. Di dalam hidup ini, Yesus adalah sahabat kita. Sahabat dalam perjalanan musafir. Ketika kita merasa berjalan sendiri, Yesus senantiasa bersama dengan kita. Ketika kita menghadapi tantangan kesulitan hidup, Yesus ada untuk menolong kita. Ketika kita bersedih dan berduka cita, Yesuslah penghibur yang menguatkan kita. Pengharapan dan janji yang kita miliki dalam Yesus Kristus adalah pengharapan dan janji Allah. Saudara-saudara, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.